Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin Qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Imam dan lajnah para imam yang kami muliakan, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kajian kita tentang penafsiran ayat Al-Qur'anil Karim yang kita lihat di dalam kitab Safwatut Tafasir, buah karya Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pertemuan yang lalu sampai kepada ayat yang ke-6. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-7 sampai dengan selesai insyaallah, di mana pada ayat yang ke-6 Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab maupun dari orang-orang musyrikin, mereka di hari kiamat nanti berada di dalam neraka jahanam, dan mereka akan kekal berada di dalam neraka tersebut. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat makhluk ciptaan Allah. Nah, ini dua kriterianya kenapa mereka disebut oleh Allah seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan. Pertama adalah mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan apapun yang datang dari kebenaran, yang kebenaran itu dari sisi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka itu melakukan kemusyrikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadikan ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan patung-patung dan sesembahan selain Allah itu bahagian dari sesembahan di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kriteria kemusyrikan seperti itu, atau menganggap ada kekuatan lain yang memberikan efek di mana hakikatnya bukan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 3. Ataupun kemusyrikan itu menganggap ada kekuatan lain yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, atau ada yang lebih dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kemusyrikan. Atau menggabungkan ke semua kriteria ini, maka dia juga syirik. Dan ini termasuk ke dalam syirik yang besar. Sementara Rasulullah SAW juga menyebutkan ada syirik yang kecil, meskipun di label dengan label kecil, tetapi dia sangat berbahaya bagi umat ini. Karena yang besar itu nampak dilihat, yang kecil susah untuk diterawang, tidak mudah untuk diraba. Dia bagaikan bekas telapak semut yang berjalan. Jadi kita tidak bisa melihat bekas telapak semut yang berjalan kecuali dengan alat. Kalau dalam kehidupan real, untuk melihat sesuatu yang kecil itu kita harus menggunakan kaca pembesar, mikroskop, atau diteropong dengan teropong yang dapat mendekatkan objek yang dilihat itu sekian milimeter dan diperbesar. Jadi butuh kepada alat. Di dalam spiritualitas dan kerohanian itu butuh kepada keimanan yang sungguh-sungguh, ketauhidan yang tidak ada di dalamnya keraguan, atau dia butuh kepada riayah sekaligus taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya didapati oleh orang-orang yang dia mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Kalau mengenal dirinya, itu posisi dia sebagai makhluk, maka kesombongan itu tidak ada. Ketika dia mengenal Tuhannya, maka sama sekali kebanggaan akan dikikis dari dirinya dan dia menjadi orang yang lemah di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kebanggaan yang kebanggaan itu berdasarkan kepada ego, nafsu. Inilah dia yang disebut dengan syirik yang khafi, atau Rasulullah mengatakan riya. Dia beramal tapi untuk mencari nama di kalangan makhluk, dan itu sangat halus. Sangat halus seperti bekas telapak semut yang berjalan di atas tanah. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, dua sifat inilah, yaitu kekafiran dan kemusyrikan, menjadikan orang tersebut berada pada posisi yang sangat buruk dari makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan tempatnya pun adalah tempat yang paling buruk dia kembali, yaitu neraka jahanam. Ini ayat yang ke-6 surah Al-Bayyinah atau surah Lam Yakun. Kemudian pada ayat yang
Ketujuh, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi juga disebut di sini dua kriteria yang berbeda dengan kriteria yang dimiliki oleh orang-orang yang menghuni neraka jahanam tadi. Nah, dua kriteria orang-orang ini memberikan kepadanya dengan kriteria ini posisi orang-orang yang terbaik dari makhluk ciptaan Allah. Mereka itu adalah hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh. Iman, sepakat para ulama mengatakan adalah tasdiqun fil qalb, sebuah pembenaran yang ada di dalam hati. Dengan bahasa yang sederhana, ada kepercayaan di dalam hati. Ya, ada kepercayaan. Meskipun dia tidak diucapkan dengan lisan, tidak dilakukan dengan anggota tubuh, hanya dengan kepercayaan di dalam hati itu sudah iman. Nah, sementara sebahagian nanti di dalam perjalanan sejarah ulama-ulama yang berbicara kedisiplinan ilmu mereka dalam ketauhidan sampai kepada ilmu al-kalam, ada yang mengatakan butuh kepada ucapan dengan lisan, bahkan sampai kepada aplikasi dengan perbuatan. Sehingga di antara mereka mengatakan al-iman tasdiqum bil qalbi, ya, percaya dengan hati, wa nutqun bil kalam, kemudian diucapkan dengan lisan, wal amal bil jawarih, melakukan dengan perbuatan anggota badan. Jadi yang sepakat yang pertama tadi. Dan orang-orang yang tidak sepakat itu tidak menampik bahwa mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan anggota tubuh itu adalah bahagian dari kesempurnaan iman. Ada orang kita lihat dia tidak pernah mengucapkan syahadat misalnya di depan kita. Saya tanya semua orang lain tidak pernah, tapi hatinya meyakini ini dia sudah termasuk orang-orang yang beriman. Nah, sehingga pada pertemuan yang lalu kita sebut hati-hati menuduh orang kafir, munafik atau musyrik ataupun fasik. Karena kalau si orang yang tertuduh tidak memiliki salah satu dari 4 sifat ini atau dari 4 posisi yang kita tuduhkan itu, maka dia akan kembali kepada orang yang menuduh. Hari hidup ini harus ada sebuah penghormatan dan penghargaan, terutama sekali dalam bidang keimanan, sehingga tidak terjadi fitnah itu untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri terutama. Nah, kalau dalam sisi lain ya berbesar hati, berlapang dada memang sudah kita pahami. Ada orang beribadat dengan gayanya sendiri, kita pahami, kita berikan toleransi, kita berlapang dada, kita hormati.
Itu sering dan kita sudah paham itu. Tapi dalam ladang keimanan pun seharusnya kita seperti itu. Karena Al-Quran menyebut la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Bahkan itu lebih utama kepada keimanan. Karena orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam, dia wajib untuk menjalankan syariat Islam, mulai dari salat ya sampai dengan seterusnya. Ya. Tidak boleh berbohong dan lain seterusnya. Amanah. Ini harus dia jalankan. Tapi sebelum dia memeluk agama Islam, dia tidak boleh dipaksa. Karena Al-Quran mengatakan demikian. Rasul juga menyampaikan demikian. Bu'ithtu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus oleh Allah dengan agama yang sangat amat toleran. Agama itu adalah agama yang lurus, agama yang hanif. Ya, ajaran-ajarannya memberikan penghargaan kepada keyakinan dan kepercayaan orang lain. Maka hati-hati betul, kecuali itu dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai orang Islam. Itu kemudian tunduk kepada 3 keadaan di dalam menyampaikan kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tugas pendakwah. Lalu menetapkan sanksi hukum. Kalau dia tetap melanggar, itu adalah tugas penguasa atau kaki tangan dari penguasa. Tidak boleh personil umat mengambil tindakan. Maka kita lihat ada orang misalnya membangun gereja, lalu datang kita robohkan gereja itu ramai-ramai tanpa ada dasar hukum ataupun izin dari pemerintah. Tidak boleh. Sampai kepada hal kadang-kadang kita buang batu bata orang, yang batu bata itu baru dikumpulkan hendak dibangun misalnya tempat ibadah mereka. Itu tidak boleh, karena Islam melarang seperti itu. Kira-kira dipahami ya apa yang terjadi selama ini. Buang batu bata, belum dibangun lagi. Batu bata diatur sebentar di tanah ini adalah bakal untuk membuat rumah ibadah mereka. Datang kita buang, ya, kita pecah-pecahkan. Nah, apalagi sampai kepada tingkat padahal biasa kita pikir, tapi sangat luar biasa di sisi Allah. Ya. Allahumma kecuali tadi yang melakukan adalah umat Islam, orang yang mengaku muslim, itu pun tidak boleh karena kita bukan penguasa, kita personal umat yang tetap berdakwah. Nah, lihat Umar bin Khattab ketika masuk ke Mesir, orang masih menyembelih kerbau, dilempar ke Mesir, dilempar ke ke Sungai Nil. Padahal sebelumnya itu anak gadis setiap tahun dilempar ke Sungai Nil, diikat, dirias, lempar ke Sungai Nil. Umar bilang sebaiknya kita ganti dengan kerbau, kasihan anak gadis. Kemudian setelah terbiasa, kerbau kita makan saja perlahan-lahan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan. Itu metode yang dimintakan oleh ayat untuk kita kerjakan. Ya. Meskipun kadang-kadang dia dalam, kalau kata orang Aceh ada rengkan misalnya. Rengkan itu apa sih? Lapik untuk meletakkan periuk. Ataupun mungkin talam.
Diletakkan sesuatu, datang, kita buang. Itu hati-hati, ya, hati-hati, karena jangankan pemerintah Islam diminta untuk memberikan hak masing-masing, Islam sendiri tidak membenarkan kita melecehkan orang lain punya. Ketika Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah, patung-patung dirobohkan karena orang sudah semuanya memeluk agama Islam. Mereka sudah menyatakan diri ikut kepada kepercayaan Muhammad dan para sahabatnya. Sidang jamaah rahimakumullah. Maka dua kriteria ini, amanu wa amilus salihat, iman dan amal saleh. Ada orang beriman saja amal salehnya tidak ada, maka kesempurnaan iman itu tidak ada. Banyak bolong-bolong imannya, lusuh, patah sayapnya, atau patah salah satu atau kedua kaki iman itu. Seandainya dipertampakkan kepada kita wujud iman, maka iman itu berwujud seperti bentuk tubuh kita dalam imajinasi. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Nah, iman di situ letaknya. Ya, iman di situ letaknya. Ketika tangan ingin memberi ataupun mengambil, maka dia memberi dan mengambil, atau menolak ataupun menarik, memberikan pembelaan ataupun memberikan pukulan misalnya. Ya, itu semua kembali kepada sikap keimanan seseorang yang kalau diimajinasikan tadi, maka iman seperti bentuk tubuh kita. Hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Kata heran, Rasulullah mengatakan, la yazni zanin wa huwa mu'min, wa la yasriku sarikun wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina melakukan zina, dia seorang mukmin, dan tidaklah seorang pencuri melakukan pencurian, tindakan mencurinya, pada saat itu dia beriman. Kenapa? Karena imajinasinya itu adalah tangannya, yang tangan kemudian diperintah oleh hatinya, yang hati tadi penuh dengan keimanan ataupun mulai kosong. Al-iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Dalam perspektif yang diajarkan oleh jumhur para ulama, Allahumma kecuali kelompok Murji'ah, yang kelompok itu amat dekat dengan Ahlus Sunnah, bahkan hampir persis, kecuali dalam permasalahan ini. Mereka mengatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, dia utuh. Utuh. Salah satu dari orang yang kita kenal secara umum, sosok yang dia dari kelompok Murji'ah adalah Nu'man bin Thabit, yaitu digelar dengan atau dikunyah dengan Abu Hanifah, sahibu al-madhab al-Hanafiyah. Madhab Imam Hanafi, itulah beliau Murji'ah. Ya. Tapi nanti ada yang menghitungnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada yang begitu demikian? Karena di dalam maqalat al-Islamiyah, Abul Hasan al-Asy'ari mengatakan, wa min ashabi hadhil fi'ah, atau min rijaliha Abu Hanifah. Itu dalam maqalat al-Islamiyah. Sidang jamaah rahimakumullah, kita tidak panjang-panjang di sini. Kita ingin sampaikan bahwa iman dan amal saleh inilah yang membawa seseorang kepada kedudukan khairul bariyah,
Itu posisi martabat dia, distempel dan dilegitimasi oleh Allah, ya, dan dia masuk di dalam legislasi Allah. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang makhluk itu berjalan di muka bumi dan dia diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia, ya, amanu wa amilus salihat. Tapi kalau salah satunya tidak kita laksanakan seperti amal saleh, maka pincang. Lalu kalau salah satu yang lainnya tidak ada imannya berupa tasdik bil qalbinya tidak ada, maka sama sekali tidak ada tempat berdiri, maka ditolak, tidak berlaku amalnya, gugur. Ya, Allah sudah sampaikan walaupun Nabi, ya, itu akan gugur kalau dia tidak beriman. Nah, makanya ajaran Rasulullah ini ajaran yang tatbiki, hakikat ilmiah dan hakikah tatbiqiyah. Secara teoritis imannya bisa dipraktekkan kemana-mana benar, kemudian dalam aplikasi di lapangan iman itu harus berjalan seiring dengan apa yang diyakini sehingga dia membuahkan hasil yang gemilang, sukses hingga berada pada tingkat khairul bariyah. Nah, ini coba kita persepsikan untuk diri kita masing-masing. Ya, kalau ini ada maka dapatlah posisi khairul bariyah. Nah, di mana tempat mereka? Kalau orang-orang kafir dan orang musyrik tadi berada di dalam neraka jahanam, yang jahanam itu kalau kita lihat di dalam hadis dan ayat Al-Quran sangat amat mengerikan dan tempatnya mengenaskan. Tidak ada satupun yang bersabar, sehingga disindir oleh Allah, isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Sabar kamu di dalam neraka ataupun kamu tidak sabar, sama saja. Dengan bahasa orang Aceh kan cok karatanya. Itu bahasa orang tua kita. Cok karata najra aku. Nah, begitu dia bahasa. Jadi ndak usahlah berpikir hendak apa, nantikan sebentar. Itu pikiran Yahudi yang picik. Kami tidak akan diazab karena kami anak-anak Tuhan illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari, beberapa masa saja. Hanya beberapa masa, setelah itu kami tidak apa-apa. Nah, pikiran orang Yahudi ini menitis ke dalam personil umat hari ini. Tidak apa-apa sebentar. Orang mengatakan sebentar ini secara teori untuk menampakkan rahmat Allah, untuk mengatakan bahwa siapa yang berada di dalam keimanan keislaman ini, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia diangkat di akhirnya. Sisi yang dibidik adalah sisi rahmat Tuhan, syafaat Nabi, dan lain-lain. Rahmat kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman semuanya dapat, rahim hanya orang mukmin yang dapat. Ini yang tidak dibidik. Datang kita tidak apa-apa, kan tidak lama, tidak selamanya. Yang penting diangkat akhirnya. Lalu kita terlena dengan ucapan itu, padahal 1 detik saja dalam neraka kita tidak akan sabar, tidak akan sabar berada di sana.
Di dunia saja panas sedikit apuh apa kita mengeluh terus kerja kita. Duhai kenapa begini? Pakon, setiap hari pakon. Alangkah jika sebaiknya, seharusnya. Persepsi ini mulai dari kita sendiri dalam rumah tangga kita, kedai kopi, sampai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketidaksabaran kita nampak. Itu tidak mematikan, baru hanya membuat pikiran kita sedikit cas. Bayangkan di dalam neraka kita tidak sempat berpikir kecuali hanya penyesalan terus. Karena kesakitan itu ada di mana-mana. Nah, tempat itu jangan sampai kita singgah kepadanya kecuali hanya lewat untuk melihat, menyatakan bahwa benar. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian kecuali kalian akan lalu untuk melihat neraka, supaya tahu bahwa ini janji Allah yang mengancam kalian dulu dengan neraka. Benar enggak neraka itu? Saya sudah pernah sampaikan, orang kafir belum melihat neraka, neraka sudah melihat mereka. Suara dengusnya luar biasa, dan itu sudah berkali-kali kita sampaikan. Nah, hindari itu. Kita diajarkan wal'iyadu billah, sebut neraka wal'iyadu billah minha. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari di mana kami berfirman kepada neraka jahannam, jahannam, sudah penuhkah engkau? Bukan dia jawab, belum Tuhanku. Sudah Tuhanku, bukan itu dia jawab. Nanya-nanya, ada lagi, tambah sini. Begitu luar biasa kemarahan, bukan keangkuhannya kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, tapi marah karena ada orang yang menentang pencipta dan penguasa langit dan bumi, yang dia sendiri dengan kekuatan yang Allah berikan padanya tidak berani sama sekali menentang Allah. Datang si ketek-ketek manusia kerdil ini yang menentang Allah, di mana gunung-gunung akan meletus, air laut dia akan merebak memenuhi angkasa raya, gara-gara kita menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai kepada kemusyrikan seperti itu. Takadus samawatu yatafattarna an da'u lirrahmani walada. Ada orang bilang tu anak Tuhan, tu Isa, tu Uzair anak Tuhan tu. Tuhan punya istri. Langit gentar, geram kali, dia hampir pecah karena tidak sanggup memikul kata-kata itu, yang kata-kata itu terjadi di bawah naungannya. Sama dengan kita yang punya kuasa yang sangat hebat, lalu ada sesuatu kezaliman terjadi di dalam kuasa kita, kita akan ambil tindakan. Begitu geramnya. Langit juga demikian, tidak sanggup dia. Kokohnya langit, 7 lapis langit yang tidak tahu kita batasnya, hanya Allah yang tahu. Lebarnya bagaimana, keagungan yang maha dahsyat, min ghairi amadin tarawnaha, tidak ada tiang. Dia gentar, bergoncang hebat karena ada orang bilang hanya satu orang saja berani mengucap, hanya satu lidah saja, anda'u lirrahmani walada, Tuhan punya anak, satu orang. Bayangkan banyak lisan dari sejarah perjalanan hidup anak manusia ini mengucapkan bahwa Tuhan punya anak. Apakah tidak marah langit dan bumi ini? Semua marah. Hanya Allah yang Maha Kasih mengatakan, la taqnatu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Ya. Walau yuridullahu isti'jala. Bagaimana ayat itu surah? Allahumma salli ala Muhammad. Sekiranya Allah
ya, memberikan kepada manusia mempercepat kepada manusia kesalahan-kesalahan mereka sebagaimana manusia mempercepat keinginannya, maka sungguh tidak ada yang tersisa di muka bumi. Nah, ini jamaah rahimakumullah, karena selalu kita berdosa. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Satu langkah kita ketika kita tidak ada hal dengan dunia, atau ada kapan saja, yang penting istighfar. Karena sangat besar nilainya di sisi Allah. Nah, di mana tempat orang-orang yang tadi beriman dan beramal saleh? Allah katakan jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti, jannatu 'adnin, surga adnin. Ya. Surga itu sifatnya kalau kita lihat dalam ayat, dalam hadis, itu tidak akan habis pembahasan. Kalau kita kuasai itu, tidak akan habis pembahasannya. Setiap hari kita bisa sampaikan, setiap waktu bisa kita sampaikan. Maka sahabat minta, hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, hadisna ya Rasulullah anil jannah ay an sifatiha. Kasihlah kami informasi tentang surga wahai Rasulullah. Rasulullah sebut, karena waktu yang terbatas sangat sedikit, dalam momen yang sangat singkat Rasul sebut. Ada kali disebut Rasulullah jannatani min dhahab wa jannatani min fiddah, dua surga dari emas, dua surga dari perak. Ada kali Rasulullah menyebutkan labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah, batu bata yang dibangun dari emas dan batu bata yang dibangun dari perak. Nanti ambil hadis ini kombinasikan dengan ayat, dapatlah keutuhan surga itu. Bagaimana kita inginnya dapat itu? Maka setelah dijelaskan, disampaikan kepada manusia, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lilladzina amanu. Itu satu ayatnya, ya, surat Al-Hadid. Di surah Al-Imran apa disebutkan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu menghimpun semua pensifatan, ya, disebutlah seluas langit bumi. Kalau persepsi manusia ingin menguasai dunia ini, langit dan bumi yang luas ini, maka surga ada, tinggal dapat, enggak capek-capek. Anda cuma muttaqin saja Anda cari, tingkat takwa saja. Karena materi dunia ini kan yang membuat kita konflik. Semuanya gitu, pencapaian dunia. Mau wanita yang cantik di dunia, dikasih di sana ada. Wa hurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Ya. Ya, tidak pernah disentuh oleh jin manusia sebelumnya, itu wanita surga. Ini yang membuat kita harus bangun di tengah malam. Kita tunduk kepada Tuhan untuk mencari ini semua. Pertama ridhanya, kemudian apa yang dijelaskan oleh Allah dalam keridhaannya itu. Kita akan salat selain 5 waktu dengan tambahan-tambahan sunat, duha dan lain-lain. Di mana ada kesempatan, terus asal ada jalan merentas kepada kebajikan, terpampang bangunan surga yang besar di depannya. Langsung kita tidak tahan-tahan. Nah, ini dia
Jannatu Adnin salah satu dari surga-surga yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya, ada 8 ya. Surga 8 pintu. Salah satunya pintu Aden yang luasnya hanya Allah yang mengetahui. Jibril sudah terbang 300.000 tahun mengepakkan sayap, ya? Tapi belum habis-habis keletihan Jibril. Singgah di pepohonan belum habis Tuhanku. Untuk siapa? Untuk umat Muhammad, hamba Allah yang salat cuma 2 rakaat saja. Yang 2 rakaat benoleh nya insyaallah put 2 rakaat ini surga diberi. Apa ndak bersyukur kita? Oh, masih juga ndak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sidang jamaah rahimakumullah. Surga Jannatu Adnin ini tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Pada ayat yang menyebutkan tentang neraka tidak disebut dengan abada, tapi khalidina fiha. Kenapa? Karena tidak ingin dipancing kita masuk ke sana. Tapi pada di sini disebut abada untuk dipancing kita, kamu tidak akan pernah lekang. Madamatis samawati wal ard, madamatis samawati wal ard, selama bumi dan langit itu terus ada. Bumi dan langit cikahanale bertanya, kecuali bumi yang langit yang baru di hari akhirat. Tapi maksudnya digunakan kata-kata sebagaimana paham orang Arab, ingin mengatakan sesuatu tidak ada habis-habisnya, terus kontinuitasnya berjalan, tidak ada batas, itu disebut madamatis samawati wal ard, selama-lamanya, itu maksudnya. Pakai lagi abada ditambah, habis khalidi, ya. Jadi dipancing kita untuk bisa masuk dalam surga itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai itu disebut di dalam hadis, airnya itu dari misik, harumnya luar biasa. Ada yang dari madu, ada yang dari susu, ada yang dari khamar. Ada 4 disebut dalam ayat, tapi banyak lainnya disebut di dalam hadis. Bukan hanya 4 itu. Ya. Tanahnya berwarna kuning, za'faran. Ya. Kemudian ada yakut dan seterusnya. Oh, pohon-pohonnya, ilalang-ilalangnya. Macam di dalam negeri dongeng. Kayak macam kata siapa tuh kemarin itu, Pak apa itu, Rocky Gerung, diberikan sebuah imajinasi yang fiktif kepada kita. Bukan fiksi ya. Itu kesana kembali. Belum terjadi, belum pernah dilihat yang seperti itu. Tidak ada di dunia ini, tidak ada. Hanya Nabi yang melihat sebahagiannya saja, tidak semua. Karena ada surga yang disembunyikan dari siapapun, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang jaga surga itu pun tidak tahu ada surga yang disembunyikan. Itu lihat surah Ar-Rahman nanti. Sebut ada 2 surga di sini, 2 surga di sana. Ada yang disembunyikan oleh Allah, hanya khusus ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ini sebuah surprise yang luar biasa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, Allah rindu kepada mereka, Allah cinta mereka, Allah sayang mereka. Setiap petang Allah jenguk mereka. Apalagi yang belum cukup hambaku. Sudah Tuhan, sudah cukup semua yang Kau telah memberikan pada kami yang luar biasa, yang kami sendiri tidak menyangka pemberian seperti ini. Kalau begitu 10 kali lipat lagi. Besok petang ditanya lagi, wah, khazanah, perbendaraan kekayaan Allah tak pernah habis.
Setiap hari ditanya, setiap hari sore ditanya oleh Tuhan. Dijenguk ditanya, dijenguk ditanya, dijenguk ditanya. Allah rindu kepada hambanya. Allah tampakkan wajahnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan seterusnya. Kalau kita bicara ini tak habis-habis pembicaraan, sementara waktu akan habis. Begitu juga mereka ridha kepada Tuhannya. Ya, dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan yang demikian. Surga Jannatu Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam, dengan keridhaan Allah yang terhimpun untuk dan mereka miliki. Ya, sekaligus ketentraman batin, keridhaan mereka kepada Allah, dan apa yang diberikan oleh Allah itu hanya balasan itu liman khasyya rabbah, bagi mereka yang takut kepada Tuhannya. Tidak dipakai kata khauf di sini, tapi dipakai kata khasyya yakhsha. Khauf takut kita berlari, khasyya takut tapi kita ingin dekat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari para hambanya hanya saja ulama. Tidak ada yang lain. Innama pakai adat hasar, pembatas. Tidak ada satupun yang lain dari makhluk yang Allah ciptakan dari manusia ini yang takut kepada Allah atau dari jin kecuali ulama. Berarti yang bukan ulama dia tidak takut pada Allah. Maksud yang ulama, dia punya ilmu. Ilmunya itulah yang disebut dengan ilmu ma'rifah, ilmu tauhid, ilmu akidah. Sekecil apapun dia punya ilmu itu, sebatas itu dia dituntut untuk berbuat dan bersikap dengan ilmu. Maka kalau kita tahu Allah Maha Agung, maka kita akan rendah. Disitulah Allah ridha kepada kita. Oh lo hana tengkuluk raya tat, hana ijaridak yang raya, hana baje, hana ijakrung pi rumah, yang na citilewu, nyan pi hana ganto-ganto. Tak perlu, tidak ada kopiah, tidak ada wang untuk beli. Bukan itu tampilan lahiriah. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala yanzur ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat pakaian, tidak lihat bentuk tubuh, bentuk rupa kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal kalian. Kalau hati takluk kepada Allah, lalu kata Allah tutup aurat, kita tutup sebatas yang kita bisa, semaksimal mungkin. Ikhtiar selebihnya tawakal kepada Allah, terus mantapkan keilmuan, insyaallah Allah ridha, dan kita termasuk dalam golongan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sehingga nanti kita dapat posisi dzalika liman khasyya rabbah. Ini saja sebagai penutup dari penafsiran surah Al-Bayyinah. Pada pertemuan yang akan datang, jika kita diberikan kemudahan oleh Allah dengan taufik dan hidayah, kita masuk kepada surat yang ke-99, yaitu surah Al-Zalzalah. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.